Communication bersama Nisa Nasiratun. Hari ini kita akan membahas tentang teknik presentasi bisnis. Kita mulai dari presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Sedangkan presentasi bisnis adalah kegiatan pengajuan ide bisnis kepada calon investor. Nah, untuk orang yang melakukan presentasi disebut dengan presentator. Dan kemampuan yang harus dimiliki oleh presentator adalah seni berbicara, yaitu kemampuan menggabungkan penguasaan pesan, keterampilan berkomunikasi, dan juga etika. Lalu keterampilan berkomunikasi yang akan kita bahas yaitu pertama penggunaan kata-kata, kemudian yang kedua penggunaan suara, ketiga bahasa tubuh, penampilan diri, menarik perhatian, bertanya dan menjawab pertanyaan. Tampilan berkomunikasi yang akan kita bahas pertama yaitu penggunaan kata. Pada saat menggunakan kata, gunakan istilah yang lebih spesifik dan gunakan kata-kata yang sederhana agar dapat dengan mudah dan cepat dipahami oleh audiens. Lalu hindari istilah-istilah teknik yang hanya dipahami oleh beberapa orang saja. Lalu berhemat dalam penggunaan kata-kata. Nah, ini bisa diartikan bahwa kalian pada saat menjelaskan suatu hal jangan terlalu bertele-tele dan hal itu bisa memusingkan audiens kalian. Lalu yang terakhir adalah gunakan perulangan atau pernyataan kembali gagasan yang sama dengan kata yang berbeda. Ini penting. Jadi pada saat kalian menggunakan kata-kata yang berbeda tapi dalam arti yang sama, itu memicu si audiens untuk tertarik pada pembicaraan yang kalian bawakan. Oke, untuk yang selanjutnya, kata-kata yang digunakan harus menarik. Bagaimana kata-kata itu dinilai menarik? Pertama, kalian harus pilih kata yang langsung menyentuh khalayak. Kemudian yang kedua, kata berwarna yang melukiskan sikap, perasaan, dan keadaan. Lalu gunakan bahasa yang konfigurasi, bahasa yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang indah, seperti bagaikan, seakan-akan. Dan yang terakhir, gunakan kata tindak atau kata arti. Contohnya, saya berharap pertemuan ini dapat merumuskan gagasan-gagasan baru untuk kemajuan organisasi. Oke, yang selanjutnya adalah kata-kata harus tepat. Nah, ini yang harus dihindari oleh para presentator. Pertama, hindari kata-kata klise, kata-kata yang kurang menyenangkan, berupa argumen. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa pasaran secara hati-hati. Ini bisa dibilang adalah bahasa-bahasa gaul yang digunakannya terkadang bisa dibilang kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Contoh, audiens yang ada di dalam acara tersebut audiensnya usia-usia lanjut, sedangkan kalian menggunakan bahasa-bahasa gaul yang tidak seharusnya digunakan dalam acara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah hati-hati dalam penggunaan kata asing. Apabila kalian tidak mengenal kata-kata asing tersebut, gunakanlah kata-kata yang lebih mudah untuk kalian pahami dan kalian jelaskan. Yang keempat, jangan menggunakan penjulukan atau pemberian nama jelek. Nah, ini yang sangat tidak diperbolehkan pada saat kalian melakukan presentasi. Jadi jangan memberikan contoh yang justru malah memberikan nama jelek. Lalu yang terakhir adalah jangan menggunakan eufemisme atau ungkapan pelembut untuk kata-kata yang terasa kurang enak secara berlebihan. Intinya pada saat kalian menentukan kata, jangan melebih-lebihkan kata-kata tersebut atau pernyataan tersebut. Oke, yang selanjutnya terpenting dalam presentasi bisnis adalah suara. Nah, ada bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Pada saat menyampaikan presentasi, volume yang kalian gunakan harus sesuai dengan ruangan yang kalian gunakan pada saat presentasi. Kalau kalian berada di ruangan yang luas, otomatis volume yang kalian gunakan harus volume tinggi. Dan
Untuk ruangan yang kecil, gunakanlah volume suara yang sedang-sedang saja, jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, volume kalian terlalu kecil, otomatis audiens tidak akan mendengar apa yang kalian sampaikan. Kemudian yang kedua adalah nada. Nah, nada yang kalian gunakan harus berdasarkan dari materi yang kalian bawakan. Misalnya pada saat itu kalian sedang menjelaskan beberapa hal yang menyenangkan, otomatis nada yang kalian harus sampaikan nada yang sangat menyenangkan. Kemudian rate atau kecepatan. Nah, kecepatan ini berhubungan tadi dengan nada yang digunakan ya. Rate itu bisa kalian artikan dengan kecepatan pada saat kalian menyampaikan materi tersebut. Kalau pada saat kalian tempo cepat, itu bisa kalian gunakan saat antusias menyampaikan sesuatu. Kemudian pada saat tempo yang lambat, kalian sedang menyampaikan poin-poin penting. Lalu pada saat kalian mengekspresikan suatu hal tadi yang sedih, itu juga harus menggunakan nada atau rate yang sesuai. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pause. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh para pembawa acara di televisi, misalnya pembawa acara berita. Itu biasanya kan kalau kalian lihat di layar mereka itu ada tanda slash. Nah, itu artinya adalah si presentator menyampaikan penggalan-penggalan kata tersebut atau kalimat sesuai dengan jeda-jeda agar terlihat menarik di mata audiens. Lalu ada variasi vokal. Kalau kalian memiliki audiens yang rata-rata audiensnya memang audiens yang tidak terlalu serius, otomatis kalian bisa menggunakan variasi-variasi vokal yang contohnya dalam mengekspresikan, memberikan contoh, kalau saya menjadi seorang A, otomatis kalian akan memberikan variasi vokal yang mirip dengan si A, seperti itu. Dan begitu pun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah pronunciation dan artikulasi. Nah, ini penting sekali pada saat kalian melakukan presentasi. Ada baiknya kalian melakukan latihan terlebih dahulu dalam pronunciation dan juga artikulasi, mulai dari a, i, u, e, o, babi, bu, bebo, yaitu kalian lancarkan saja sehingga pronunciation kalian itu lebih terarah, dan juga latihan-latihan dalam menyampaikan presentasi. Selanjutnya adalah penampilan diri. Bisa kalian lihat di layar ada dua gambar yang saya berikan contoh. Yang gambar sebelah kanan saya terlihat sangat lesu, ekspresinya merengut, walaupun bajunya rapi. Sedangkan yang sebaliknya di sisi sebelah kiri, dia terlihat enjoy dan siap untuk melakukan presentasi. Nah, kalau kita lihat kedua penampilan diri tersebut, kalian harus mempercayakan penampilan diri Anda berdasarkan sikap percaya diri, antusiasme, keyakinan, kesungguhan, dan juga ketulusan. Selain itu, pada saat kalian presentasi, buatlah diri Anda serapi mungkin, se-confidence mungkin, agar si audiens juga melihat bahwa yang akan kalian sampaikan terlihat menyenangkan. Seperti itu. Kalau kalian terlihat urakan, rambut berantakan, ya, tidak dirapikan, kemudian tidak ada wajah yang ceria pada saat kalian menyampaikan presentasi, itu menimbulkan nilai minus bahwa presentator tersebut tidak bisa memberikan yang terbaik pada saat menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu gaya bicara. Gaya bicara yang harus digunakan pada saat presentasi adalah berbicara dengan gaya orisinil dan jangan dibuat-buat atau menentukan orang lain. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sikap derajat, tidak menggurui para audiensnya atau tidak
bersikap seolah-olah dia yang maha benar. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan nada yang tidak menjemukan atau monoton. Ini yang perlu sangat dihindari pada saat menyampaikan presentasi, karena contohnya saja pada saat saya mengajar di kelas dan jam-jam yang saya masuki pada saat pembelajaran tersebut adalah jam-jam riskan seperti setelah zuhur. Bagaimana saya bisa menampilkan materi yang tidak monoton dan menjemukan nantinya. Lalu selanjutnya, berbicara dengan tempo yang teratur, berhenti sejenak atau koma, berhenti lama atau titik. Ini juga tadi berhubungan dengan jeda pada suara ya. Berbicara dengan penekanan pada hal-hal tertentu untuk mendapatkan perhatian. Penekanan ini bisa juga dengan dibuka dengan tanya jawab kepada audiensnya sehingga audiens merasa dianggap dan berperan aktif dalam penyampaian materi tersebut. Gaya bicara selanjutnya adalah berbicara dengan tetap memelihara kontak pribadi dengan hadirin. Contohnya saja mata kalian pada saat berbicara, pastikan bahwa mata kalian terfokus kepada audiens karena itu mempengaruhi minat audiens memperhatikan pembicaraan kalian. Lalu berbicara dengan wajah yang cerah, antusias, gairah, dan juga semangat. Lalu mengetahui dan peka situasi hadirin. Dan yang terakhir, berbicara dengan seluruh kepribadian Anda, mulai dari wajah, tangan, tubuh. Ya, kalian harus bisa menggunakan atau mengekspresikan presentasi kalian melalui contohnya biasa sering digunakan adalah tangan. Kesalahan yang biasanya dilakukan dalam presentasi. Pertama, merasa dirinya paling hebat, bersikap ragu-ragu dalam mengotak-atikkan pikiran. Lalu mampu berbicara tapi tidak mampu menarik perhatian, apalagi mempengaruhi, menyinggung perasaan orang lain, kurang santun dalam berkomunikasi, tidak mengenal orang atau halayak yang dihadapi, tidak tanggap atau peka terhadap lingkungan audiens, dan yang terakhir bersikap terlalu sama atau selalu serius dari awal sampai akhir, serius terus pembawaannya sehingga audiens menjadi bosan. Lalu ada komponen-komponen dalam presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Nah, pada saat kalian menyampaikan pendahuluan, isi dari pendahuluan tersebut cukup dengan 15%, yaitu terdiri dari bagian yang mencari perhatian dan jangan membuang waktu penjelasan yang sudah ada di dalam slide tersebut. Kemudian isi itu harus sekitar 80% di dalamnya. Jangan isinya terlalu bertele-tele atau banyak bercerita hal-hal yang tidak sesuai dengan materi, dan harus sampai kepada pokok materi yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini paling sedikit waktu yang diberikan yaitu 5%. Jadi, manfaatkan presentasi kalian dalam komponen tersebut mulai dari pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Yang terakhir adalah tips menciptakan slide yang baik. Pertama, luangkan rata-rata 2 menit per slide. Kalian harus bisa menjelaskan isi dalam slide tersebut sekitar 2 menit rata-rata. Kemudian, berikan judul pada karya Anda. Jadi pada saat setiap slide itu harus ada judul, atau misalnya kalian tidak cukup materi tersebut, pembahasan tersebut dalam satu slide, bisa ditambahkan slide selanjutnya, tapi harus ada judul dalam slide tersebut. Kemudian gunakan pedoman 5x5. Sebenarnya jumlah slide yang paling normal itu adalah 10 slide. Lalu gunakan ungkapan dan kata kunci. Bisa kalian tambahkan untuk memotivasi para audiens. Kalian bisa menambahkan kata-kata yang berasal dari motivator siapa yang berhubungan dengan materi yang akan kalian bawakan. Kemudian huruf kapital hanya untuk huruf pertama, jangan kalian buat semuanya kapital. Lalu setialah pada skema warna atau pedoman gaya. Nah, ini yang biasanya sering terjadi
pada saat kalian menentukan tema kalian misalnya Hello Kitty, kemudian tambah Disney, ditambah apa lagi. Nah, yang seharusnya sesuaikanlah presentasi yang akan kalian bawakan, mulai dari skema warna, penubuhan gaya, itu harus sesuai dengan usia si audiens gitu. Pada saat kalian menyampaikannya kepada audiens anak-anak, ya boleh kalian menggunakan template tersebut. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan di usia remaja, itu ya terlihat childish gitu. Jadi gunakan warna-warna juga yang sesuai, jangan sampai yang membuat mata audiens tidak enak dilihat. Kemudian tulisan-tulisannya juga tulisan yang sesuai dengan tema materi kalian dan harus konsisten. Lalu pertimbangkan untuk menggunakan huruf sans serif, karena huruf sans serif itu jatuhnya ke comic sans atau tidak formal. Bisa kalian gunakan untuk hanya berupa icon-icon saja, jangan digunakan pada saat isi dari materi tersebut. Gunakan huruf minimal 24, ukuran 24, jangan sampai under tersebut. Makanya fungsi dari presentasi ada aplikasi namanya PowerPoint, itu isinya hanya berupa poin-poin saja. Jangan kalian masukkan semua materi yang akan kalian sampaikan, contoh ya dari Word langsung dipindahkan semuanya ke PowerPoint. Nah, itu tidak bagus. Kalian ringkas lagi menjadi beberapa poin yang tadi seperti yang sudah sebelumnya, pedoman kalian 5x5, minimal hurufnya 24. Itu yang enak dilihat atau dipandang oleh si audiens. Lalu tips yang selanjutnya, gunakan gambar, foto, video klip atau clip art. Nah, itu gunakan fungsi-fungsi atau tools-tools yang sudah ada di dalam PowerPoint atau aplikasi tertentu. Itu pasti ada bawaan-bawaan berupa gambar atau foto yang kalian bisa gunakan untuk berhubungan dengan materi Anda, atau kalian menampilkan video, itu juga boleh. Biasanya dalam suatu acara pada saat presentator tersebut sedang memang memberikan motivasi, dia bisa memberikan video-video yang berhubungan dengan motivasi untuk membangkitkan motivasi si audiensnya. Jadi menganimasikan gambar. Nah, ini juga penting. Pada saat kalian sudah mengambil gambar, jangan hanya dibuat begitu saja, harus kalian bisa animasikan agar terlihat lebih menarik. Kemudian harus memiliki backup. Nah, ini yang biasanya sedih. Karena apa? Pada saat kalian sudah capek-capek buat PowerPoint yang bagus, yang menarik, sudah merasa puas, ternyata kalian belum men-save data tersebut. Ingat, pada saat kalian membuat data apapun, segera langsung save data tersebut di tempat yang biasanya kalian simpan. Dan yang terakhir, ingat, slide itu bukan pembawa pesan, tapi Andalah sebagai presentator yang membawa pesan. Jadi lagi-lagi pada saat kalian presentasi bukan membaca PowerPoint, tapi kalian harus bisa menyampaikan isi dari materi yang akan disampaikan. Kalau PowerPoint itu hanya sebagai mempermudah kalian, pemudah kalian dalam menyampaikan pesan tersebut. Gitu. Yang namanya dalam komunikasi kan ada tahapannya adalah media. Nah, anggaplah PowerPoint tersebut adalah media kalian. Nah, selebihnya kalian harus melakukan menyampaikan informasi dan juga improvisasi dalam pesan tersebut melalui presentasi. Oke, cukup sekian penyampaian saya. Semoga bisa bermanfaat oleh kalian dari materi presentasi yang saya sampaikan hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan melakukan simulasi presentasi bisnis secara berkelompok dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam classroom. Oke, see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.